Halo semuanya, selamat datang di GCAF Podcast. Dan ini adalah episode The Expert episode. Kali ini kita bakal ngobrol santai tapi serius-serius santai tapi asik dengan para ilustrator di GCAF ini. Dan ditemani juga oleh bapak-bapak kita dari DOS yang mensupport keseluruhan GCAF Podcast ini. Ada Mas Rizky Milas dan Mas Putro Tangkilisan. Oke, selamat sore. Selamat sore. Ya, dan yang ini selalu mensupport dari tahun ke tahun ya. Iya. Oke. Dan berikutnya ada juga Sigit Ezra. Wih, ini dia salah satu ilustrator yang terpilih ya di GCAF 2025 ini. Dan Sigit ini juga salah satu dari sedikit musisi yang sekaligus menggambar ya. Dan artwork sendiri juga digambar oleh. Betul. Gitu. Irama Pantai Selatan digambar oleh gitu. Yes. Menarik sekali. Oke, pertanyaan saya mau mulai pertanyaan dulu untuk Mas Rizky atau Putro dari DOS. Kali ini mendukung lagi. Kira-kira kenapa? Apakah ada visi dan misi yang kira-kira cocok sama si GCAF ini? Iya, jadi memang kami dari DOS punya visi dan misi itu sebagai selain dari one stop solutions, tempat untuk kebutuhan semua fotografer, videografer, tapi sekarang kita juga udah mulai merambah untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang bentuknya sifatnya kreatif gitu. Karena memang di bisnis ini kan butuh sesuatu yang terus bergulir ya, 360 derajat lah, kita sebutnya 360. Dan visinya ini juga sebagai sebuah tempat melting pot-nya para pekerja pelaku seni kreatif itu yang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan kalau kita bicara kreatif kan nggak hanya sebatas visual ya. Iya betul. Tapi juga dengan audio. Betul. Iya. Nah, tapi boleh cerita nggak DOS itu apa sih buat para pendengar kita yang belum tahu nih? Iya. Jadi DOS itu memang tadi yang saya sampaikan, DOS itu sebagai sebuah tempat untuk solusi untuk semua kebutuhan para videografer ya, Mas Putro ya, videografer, fotografer, dan untuk yang kayak kita sekarang nih, podcaster gitu. Ya. Sama teman-temannya dari Foley Artist gitu. Semua kebutuhannya di situ. Jadi kita punya ada 9 cabang. 9 cabang di Indonesia yang terbaru ini terbesar ini di Jakarta di Megastore itu di Ratu Plaza. Dan itu lengkap semua. Jadi apapun kebutuhan rekan-rekan semua ya. Itu yang satu lantai semua itu. Betul, satu lantai semua itu. Itu isinya semua kebutuhan dari videografer, fotografer, ya art creator semua kayak Mas Sigit kan juga sebagai musisi ya. Itu semua Komplit di situ ya. Lengkap banget. Nah, tapi untuk kali ini ada produk spesifik yang jadi andalannya DOS atau Zoom. Iya, jadi memang hari ini spesifik karena memang tadi sempat ngobrol tadi dengan beberapa teman-teman dari GCAF. Jadi tahun ini mereka coba mau bikin podcast. Nah, dari DOS sebagai salah satu dealer resminya, authorized dealer dari produk Zoom. Nah, kita mengedepankan untuk produk yang lagi happening banget nih. Kan sekarang semua tiba-tiba podcast ya. Iya. Dan ini solusi yang paling dibilang paling yang murah, ya terjangkau lah, bukan murah ya, terjangkau dan itu compact banget. Gitu. Jadi ada potret P8 di sini. Nanti ada beberapa channel yang bisa dibutuhkan. Dan ini kelebihannya satu, kalau selama ini kan kalau tamunya jauh ya di luar gitu kan. Itu kan mesti telepon terus bocoran ditempel di mic. Nah, kalau ini nggak usah. Colok ke situ ada USB, jadi kita video call, audionya keluar kita personal. Yang dicolok apa sorry? USB? Iya, USB untuk input USB ya. Dari handphone gitu. Iya, gitu. Bisa masuk ke situ, jadi ada inputnya di situ. Ini produksi tahun berapa kalau boleh tahu? Dia yang tahun berapa ya Putro ya ini? Masih 2000-an lah. Tapi masih di awal. Masih baru lah. Masih baru gitu. Jadi ketika udah mulai rame-rame podcast kan, gitu. Jadi ya ada yang mulai dari handphone aja gitu kan. Terus mikrofonnya yang wah
intimidatif lah bentuknya. Nah, kita mengartikan sesuatu yang impersonal semua. Ya, tadi kayak waktu Mas Adit mulai kan ada pet di sini. Oh iya. Wah, kita bisa assign semua situ langsung dan kita bisa atur masing-masing. Bisa diganti-ganti tuh ya? Bisa petnya? diganti-ganti, bisa Oke. preset. Yes. Gitu. Nah, sekarang buat Mas Sigit. Oh iya. Iya, ini tahun kedua di Cikaf. nih. Iya, Asik. tahun kedua. Gimana rasanya jadi official artist untuk yang kedua kalinya? Senang banget pasti. Oke. Udah pasti senang banget. Yang kedua ini gue aja ya, gue aja gitu. Gue masuk itu lewat jalur kompetisi sebenarnya. Yang mana? Yang kedua? Yang kedua. Oh gitu. Kan yang kedua itu ada kompetisi jika kolaborasi sama Wuling waktu itu. Terus gue ikut kompetisinya dan alhamdulillah menang juara 2 dan otomatis masuk ke Jika. Oh gitu. Iya. Oke. Yang Kalau pertama. yang pertama berarti diajakin Yang pertama itu submission. submission Iya, juga. ikut Oke, submission. oke. Dan buat di Jikaf 25 ini lu bikin apa ya? Git? Gue bikin board game. Board game. Board game. Ini kita udah lihat tadi ya. Kita udah bongkar-bongkar. Banyak juga sih selain board game ada juga Nah, seal ada screen. yang untuk bisa iya. yang Ada- mungkin lebih terjangkau gitu Iya. ya buat bisa Ada dipajang. art print, Art ada print. keychain juga. Keychain juga Iya, ada ya? Ada t-shirt Oke. juga nih. Ini gue pakai t-shirtnya. Oh gitu. Iya. Ya. Oke. Semua itu ada di sini Ada di sini. dan bisa didapatkan sampai tanggal Tanggal 5. 5. Yes, mantap. Nah, kalau buat ngebandingin karya lu yang sekarang sama yang tahun lalu, lu bikin ada yang berbeda gak sih atau kayak lu Beda banget. beda banget? Iya, kalau kemarin itu karya gue lebih ke cetakan art print, lebih banyak art print gitu. Paling art print dan stiker. Kalau sekarang lebih eksploratif, Oh, lebih- mediumnya banyak. mediumnya lebih banyak. Iya. Ada t-shirt, ada keychain. Apalagi nih sekarang nih board game. Iya. Iya, ini board game juga seru banget sih. Jadi sebenarnya lu menciptakan Kurang lebih begitu. kurang lebih Kurang menciptakan. lebih. dan itu berarti gua nggak kebayang sih surveinya kayak gimana lu mainin berapa ratus game gitu terus Enggak, justru gimana? gue nanya ke teman-teman gue yang hobi main board game. Oh, tapi lu nggak main board game? Enggak. Oh gitu. Iya. Terus? Gue lebih suka merancangnya sih. Oke, terus? Ya, jadi gue lebih suka main mappingnya segala macam gitu. Teman-teman gue yang suka main board game, vokalis gue, dia kolektor board game dia. Di rumahnya itu banyak banget. Ada Monopoly yang zaman dulu Iya. dan game-game aneh lainnya. Berarti dulu sering mati lampu kali ya? Soalnya waktu gojol kalau main board game itu pasti lagi mati lampu. Oh, Killing time. iya, killing time. Terus? Dan juga nanya perspektif dari pemain game online juga. Iya. Karena kan mereka kan juga apa ya, kalau main game pasti punya sense harus ke sini nih, kurang tantangan ini nih, tantangan ini gitu kan. Jadi gue nanyanya lebih ke playernya sih dibandingin ke pembuat board game. Gitu. Iya. Oke. Tapi sebelumnya sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih, gue pengen ngajak teman-teman untuk support para seniman dengan membeli karya-karya dari Sigit Ezra dan seniman lainnya di Jikaf. Tadi kayak udah dibilang tadi sampai tanggal 5 Oktober 2025. Banyak banget karya-karya eksklusif para seniman di Jikaf. Jangan sampai kehabisan. Betul. Yoi. Nah, balik lagi kita ngomongin soal tadi mantra itu tadi. Jadi pada akhirnya tapi karya ini di-approve sama teman-teman lo ya. Pasti lo melalui Betul. ini dong ya, asistensi mereka ya. Yes. Banyak banget yang gue minta. Ribet gak sih prosesnya? Asistensinya? Maksudnya kayak Tantangan banget sih karena dikasih deadline juga kan sama Jikaf. Oke. Gitu kan. Oke. Segini waktunya. Jadi tuh tiap hari sampai ngulik lagi, ngerombak lagi. Ini mesnya kurang panjang, ini kurang pendek gitu. Jadi kayak terus ada beberapa warna yang salah juga gitu. Akhirnya dirubah lagi. Terus ditambahin beberapa kayak ini sebelumnya nih yang warna hijau-hijau ini adalah safe zone. Sebelumnya nggak ada. Gitu. Jadi trial errornya juga banyak. Nah, oke. Dan pasti lu juga harus ngulik soal warna ya, psikologi warna. Karena merah itu kan stop, Iya, hijau, iya, kayak gitu-gitu iya, ya iya. berarti ya? Itu pengaplikasiannya susah gak sih? Kalau itu sih by feeling aja sih. By feeling aja. Heeh. Tapi hal yang paling susah dari mendesain mantra game board ini? Menemukan benang merah dari komik ke board game. Oh, Iya, oke. ini kan gue memadukan antara komik
dan juga board game. Sebenarnya terinspirasi dari film-film board game seperti Jumanji. Oh gitu. Ya, Oh, Zathura itu kan. Zathura, ayo. Iya. Iya. Pada saat itu kan di film ini tuh dia bercerita terus masuk ke dalam board game. Oke. Ya. Nah, gue mencoba membuat experience itu lewat komik. Iya. gitu. Oke. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi ceritanya gitu. Ini pertama kita baca komik dulu, Iya. seru, tiba-tiba di-cut. Iya. Lo harus main gamenya. Jadi Buat cerita komik ini bersambung dan dilanjutkan ke di board Gong. game. Dan itu open ending tadi Open kata lo ya. ending. Oh, gila. Itu tadi menarik tuh Mas. Iya. Harganya loh. Oh iya. Dan Ngeri itu. harganya ada di bandrol di Di 666. Wih. Triple Six. Triple Six. Gila. Oke. Nah, oke, cukup untuk ngomongin soal si Mantra. Gue pengen tanya lu sebagai musisi. Oke. Iya kan, kayak tadi gue bilang bahwa nggak banyak musisi yang sekaligus jadi ilustrator atau seniman buat karya-karya sendiri, iya kan. Dan gimana lu manfaatin musik dalam proses kreatif lu ketika lu bikin visual? Apakah lu punya playlist sendiri atau malah playlist khusus, atau lu dengerin lagu lu, atau lu bikin lagu khusus buat lu sendiri ngelukis atau apa gitu? Jadi menurut gue ada musik itu ada yang bisa dimainin, ada yang bisa didengerin doang. Musik ada yang bisa dimainkan, oke. Iya, Terus? jadi kalau untuk band gue yang Irama Pantai Selatan itu kan mungkin genrenya sedikit Hawaiian, Iya. dan akhirnya kita bikin genre sendiri jadi maritim pop itu. Iya. Iya, iya. Iya. Kelautan ya. Kelautan. Lu kenapa Iya. bikin jadi marinir ya? Marinir. Nah, Oh, itu kan maritim, yang gue mainin. Referensinya lebih ke Indonesia lama kayak Adi Karso, Iya. terus Yusuf Karsono, Iya. Orkes Tropicana Iya, gitu. iya. Itu yang bisa gue mainin. Dan yang nggak bisa gue mainin itu musik-musik keras. Nah, justru musik-musik keras itu menginspirasi gue buat bikin karya ini gitu. Iya, kayak musik-musik metal, rock. Oh gitu. Gitu, iya. Oke. Ini Makanya- jadi mungkin jadi katarsis lo juga ya ketika lo gak bisa mainin musiknya tapi lo malah dioper untuk menjadi Iya, berkarya. betul. Begitu. Seru ya. Oh yes. Iya. Makanya desainnya kayak gini juga ya. Nah, itu. Agak Ini kaos metal banget. akar-akar. Akar-akaran itu. Iya. Dan secara visual terlalu horor ya buat Irama Pantai Selatan ya, yang Hawaii, Iya. slow gitu kan. Gue jadi bisa apa ya namanya ya, menyalurkan semua yang gue Iya. denger gitu. Aha. Untuk yang slow gue main di Irama Pantai Selatan, yang keras-kerasnya gue salurin di karya. Ke visual gitu. Di visual. Oke. Tapi lu sendiri ketika lu bikin karya buat Irama Pantai Selatan, dengan lu bikin karya untuk lu sendiri ya pasti ada batasan yang jelas ya. Betul, ada treatment yang beda juga. Oke. Dan ini pertanyaan standar, pertanyaan klasik nih kalau buat orang yang main musik sekaligus jadi seniman. Lu lebih nyaman sebagai ilustrator atau musisi? Gue lebih nyaman jadi ilustrator sebenarnya. Ilustrator. Iya, karena itu Maaf ya teman-teman Irama Pantai Selatan. karena itu yang gue bisa duluan. Oh, Iya. Dari awal kecil, bekalnya. dari Oh. kecil kebetulan bokap gue seniman jalanan dia. Oh gitu. Iya. Oh. Dia pelukis. Dulu dia suka ngelukis di Blok M. Oh, Iya. Oke. Dan gue kayak di rumah tuh dia suka ngelarin PR-nya dia, ngelukis itu, terus secara penasaran ya gue ikutin aja. Jadi yang gue bisa dari awal tuh ya menggambar. Gitu ya. Jadi lebih ke ilustratornya. Iya. Di Irama Pantai Selatan berapa orang? Core membernya itu Dua ya? berdua. Berdua. Tapi Dan total kita 5 ya. Total bisa berenam juga. Oh pantesan, lu milih ilustrator. Karena itu dibagiin 6 ya. Itu juga boleh. Itu juga Iya. itu juga bisa. Sebenarnya Itu pertanyaannya ya. Satu kan yang duanya lebih gede. Realistisnya itu. Realistis. Iya. Oke. Kalau balik lagi sama kita mau nanya-nanya ke DOS nih. Jadi karena DOS tadi ngomongin soal teknologi dan Iya. audio. Pengen tahu komitmen dari DOS tuh atau Zoom ya. Tadi kan juga salah satu produknya Zoom ya. Apa sih komitmen yang ditawarkan dari DOS untuk mendukung seniman melalui produk-produk teknologinya DOS? Zoom. Zoom ya. Oh, Yoi. kalau Oke. Zoom. Kita kalau ngomongin Zoom berarti kita tuh Zoom itu kan sebetulnya korporasinya udah lama ya.
Udah dari 1900 sebelum Masehi mungkin gitu. Waduh, sebelum Masehi ya. Iya, Masih angkatan Cuman baru. memang Zoom ini fokusnya di audio processing. Oke. Ya kan dia pokoknya dari analog ke digital terus dibalikin ke analog lagi. Iya pokoknya soal audio processing. Nah kalau ngomongin Zoom untuk para kreator seni ya mungkin untuk podcast nih kita kan tadi udah sempat bridging dikit ya. Itu ada Podtrack P8. Sebenarnya ini versi ultimate-nya lah. Nah, ada juga yang kecil-kecilnya gitu. Oh Jadi gitu. ini kan yang 6 channel, ada lagi yang 4 channel, ada lagi yang 2 channel. Nah, jadi itu untuk semua kalangan lah gitu. Jadi untuk yang misalkan mau yang ramean, mau yang personal juga ada. Terus ada yang lain juga produknya kita kayak handy recorder gitu kan. Tadi kita sempat ngobrol sama Mas Sigit soal apa handy recorder itu ya. Itu dia juga untuk audio processing itu mereka fokus di situ memang Zoom. Ada beberapa juga Zoom ngeluarin produk bentuknya kamera. Oke. Walaupun kameranya 4K, tapi mungkin secara FPS mungkin masih tergolong rendah dengan kamera yang lain ya. Tapi memang mereka fokusnya di audio lagi gitu. Jadi misalkan ya kalau misalkan mau cari kamera bagus, ya jangan ke Zoom. Tapi kalau mau cari kamera bagus tapi audionya lebih bagus ya baru ke Zoom gitu. Oke. Ya gitu. Jadi untuk audio processing tuh Zoom memang cukup inilah mensupport untuk kreator-kreator seni. Betul, dan komitmennya itu jelas banget. Jadi memang Zoom ini termasuk cepat ya untuk dia evolusi semua produknya, inovasi cepat banget. Jadi kebutuhannya pokoknya dari kalau bisa dibilang gini, dari mulai podcaster rumahan, pole artis itu sampai ke taraf film-film produksi film besar kayak di Hollywood itu mereka udah manfaatin ini. Jadi, dan Zoom itu kelihatan dari mereka bekerja sama dengan beberapa pekerja film ya. Jadi dari mereka justru yang mereka endorse itu ya sound desainnya gitu kan. Kan sekarang lagi seru nih, orang mungkin fotografer banyak, videografer banyak, tapi yang jualan audio yang dibutuhin ngerekam suara bajai misalkan, ada polyartis. Ngambil sampel. Nah, ngambil sampel itu, dan itu lengkap banget. Sampai ada satu produk yang bisa dipakai semua orang, termasuk mungkin untuk ilustrator ya. Kadang-kadang kan mungkin dapat ide di mana yang nggak diduga, nggak sempat bawa sesuatu untuk menulis. Kita ada namanya H1 tuh. H1 tuh cukup di saku. Iya, yang kecil. Tinggal ngomong. Yang bisa dicatat juga, ada catatannya juga bukan sih? Oh enggak, audio aja. Oh, audio aja gitu. Dan itu biasanya yang pakai beberapa ya penyanyi lah yang dia juga seorang pencipta lagu, mereka mungkin humming di situ atau bersenandung. Kalau tulis kan lupa tadi nadanya apa ya, tapi dia nyanyi gitu. Untuk ilustrator mungkin bisa, gue lagi lihat ini nih kayaknya seru nih kan. Kayak contoh deh Mas Sigit bikin mantra gitu kan. Tadi inspirasi dari musik metal. Wah ini musik serem nih ya. Ini kayaknya sisi gelap nih, ini taring semua. Aku malah jadi kepikiran bikin board game ini didampingin sama soundtracknya juga, jadi bikin soundtrack. Iya. Wow. Jadi dapat ada feel-nya ya. feel ya, gitu, bikin Dapat get into-nya ya. Ya itu dia. Jadi di Zoom tuh ada semua. Gitu. Pokoknya semua deh yang dibutuhin sama pelaku dunia seni, mau ya musisi. Musisi apalagi. Kan ada Zoom itu tagline-nya we are for creators kan. Creators is mean banyak hal. Iya. For musician juga ada. Kan di Zoom juga ada efek gitar. Betul. Gitu. betul. Sampai ada mixer digital juga, ada namanya live track. Itu bener-bener di rumah mau home recording tapi pengen hasilnya pro, mixernya dalam 15 menit bisa dipelajari langsung. Betul. Iya. Enak banget. Ya, kalau kayak tadi ngomongin alat-alat buat ngedukung rekaman, kayak tadi kalau nggak salah Sigit ada ya yang selama ini pakai Zoom buat rekaman, bisa ceritain nggak? Itu alatnya apa tuh? Temenin sih, punya teman terus kayak dipinjemin. Wah, masih punya teman. Iya, punya teman. Nanti kita ngobrol. Saya ada teman lagi, Salah. Muter aja. Punya teman. Terus Iya, Zoom H6. Compact banget buat dibawa kalau latihan. Kita kan kalau misalnya latihan suka direkam. Ya Roma Pantai Selatan itu latihan itu sekali buat seumur hidup. Serius? Gimana tuh beneran? Iya, jadi kayak Roma Pantai Selatan itu kita fun banget sih di sana gitu. Jadi cukup sekali latihan, kita dengerin rekamannya, udah kita
Ngulik sendiri di rumah. Ini latihannya pinggir laut nggak bang? Enggak. Iya, pantai selatan. Oh iya. Yang pasti nggak boleh pakai baju hijau sih biasanya. Boleh. Iya. Pantangan itu. Tapi kalau tadi mendengar cerita-cerita tadi ada kamera 4K, lalu jadi kebayang yang lain-lain nggak sih sedikit buat dia. kayak eksplorasi. Apalagi kan di band itu kan audio yang paling penting kan ya. Betul Jadi sekali. Itu udah satu paket tuh jadinya. Iya. Tuh. Yang tadi diceritain jadi menarik Iya juga bisa. tuh. Berarti abis ini kita ngobrol bang. Oh ya, akhirnya ini juga kan ada mixer. Nah, namanya Iya. live track ada L8. Itu bisa jadi personal monitor. Biasanya drummer tuh pakai. Oh. Nah, kalau kita udah kerjasama dengan beberapa musisi, salah satunya drummer ya. Dia untuk personal monitor dia juga, dan itu dia bisa lempar juga ke FOH gitu. Kebutuhannya dia diatur sendiri semua itu sama Rifki 13. Berarti kayak kliknya bunyi. Iya, diatur sendiri semua di situ. Gitu. Iya. Canggih, canggih. Dan kameranya itu di beberapa drummer mereka buat drum Oh, cam. iya betul. Yes. Ada juga vokalisnya pakai buat dia juga gitu. Range-nya itu kayak fish eye gitu ya. Hampir Hampir. Lebar banget. Iya, dia 1,8. 1,8 itu. Jadi lumayan. Kalau terlalu dekat memang jadi distorsi, tapi kalau ini oke gitu. Tapi ya tadi mereka Zoom itu masih memang pengembangan di audionya gitu, tapi untuk yang untuk kualitas lensa sih nggak kalah ya gitu. Tapi memang audio yang dikedepankan sih. Iya. Itu dia yang penting. Tapi Audio banget. Kalau secara spesifik dari Zoom yang bisa dipakai, untuk ilustrator, kira-kira apa produk yang kira-kira bisa direkomendasikan? Rekomendasikan oleh ilustrator. Kayak contoh tadi Mas Sigit kan justru dia mau dengar audionya gitu kan. Misalkan mungkin inspirasinya pas lagi nonton konser siapa. Mau dapetin, misalkan kita nonton live tuh beda ya. Ya contoh kita misalnya nonton Ambience kayak Slipknot apa sih itu, tapi pengen dapat ambience langsung. Ya udah bawa itu aja, rekam, nanti dengerin di rumah, dan itu pasti hasilnya ya udah 1:1 tadi. 1:1. 32 bit float gitu. Jadi kalau di foto kita pakai RAW gitu. Jadi kita ngolah data bukan ngolah gambar. Gitu. Rekomendasi sih pakai H1, tadi ya H6 gitu. Iya. Tadi yang ada kameranya apa? Itu ada yang kecil itu dia Q2N 4K, Q2N. Nah, terus kalau yang agak kayak handycam gitu dia Q8N. Catat dulu ah. Siap. Kalau yang Q2, Kantor ngobrol bang. kalau yang Q2N 4K itu udah dedicated ya, udah XY. Yes. Oh ya, Zoom itu dia juga attach beberapa punya mikrofon sendiri. Dan ada shotgun, ada Omni itu berarti 360 ya. Ada two face, ada Itu penting XY. banget kalau latihan tuh sebenarnya. Yes. Jadi ditaruh di tengah, Iya. semuanya bisa Semuanya dapat. Iya. dapet. Iya, Omni. itu. Bisa tahu chordnya apa gitu ya. Gak usah ngulik-ngulik lagi ya. Iya. Ini aja nih ya, suara hujan kedengeran. Wow. Iya, Iya, ini sensitif banget. Sensitif banget. Mikrofon. Oh iya, ini mikrofon ini ada salah satu di sini yang saya pernah paksa mikrofon ini kan buat ngobrol aja kan. Jadi ada di kantor kami ada di studio. Saya pernah waktu itu mau eksperimen miking drum gitu. Jadi ada masuk ke dalam di depannya, masuk ke inernya, terus kita coba dari belakang, dari depan, terus aduh pengen dapat suara, kan pengen suara kayunya tapi ceritanya kurang mikrofon sebenarnya. Oh, Tiba-tiba gue lihat akal-akalan ini. mikrofonnya seru. Tapi gue baca dulu speknya, kuat nggak ininya nih kan, SPL segala macam, cobain. Dan itu hasilnya gila ini mikrofonnya. Drum aja didapat detailnya. Satu. Oke. Mantep banget sih ini. Biasanya kan kalau drum kan di sini ada yang tadi kayak intimidasi itu. Iya, Sini ini satu aja. Iya. Nah, gue pengen nanya ke Sigit. Dia Irama Pantai Selatan. Ngomongin bandnya lagi. Peran lu tuh sebenarnya di situ apa sih? Kan tadi tuh lo udah cerita ya, Iya. musiknya apa gitu. Tapi di situ lo duo. Iya. Lo lebih banyak sebagai penulis lagu kah, penyanyi Gue atau lebih apa? ke dua-duanya juga sih. Jadi kayak terlibat di penulisan juga, tapi untuk ngerapihin penulisannya tuh porsinya Arif Fauzan. Karena dia basicnya adalah penulis skenario, penulis. Oh gitu. Iya, dia pernah juga jadi penulis sinetron. Oh gitu. Iya, jadi Yang judulnya apa tuh bang? banyak. Oh banyak. Iya. Wow. Ditanya loh. Siapa takut jatuh cinta itu. Waduh. Itu tuh. Itu dia. Iya. Gokil.
Jadi diksi-diksinya dia lebih atraktif, lebih menarik gitu. Kalau aku lebih ke konsep musiknya dan ukulele itu sendiri aku yang bawa. Ya. Jadi sebelum adanya Irama Pantai Selatan, aku tuh sempet solo traveling ke Flores, itu bawa ukulele satu selama 6 bulan. Jadi udah kebiasaan bawa ukulele gitu. Oh gitu. Iya, jadi pulang-pulang udah kebiasaan bawa ukulele, terus ada satu pekerjaan sama Arif Fauzan. Kepikiran lah akhirnya bikin Irama Pantai Selatan dengan gitu. ukulele yang bawa. Karena lebih simpel aja gitu. Jadi kayak Iya. So far tapi kalau dalam proses pengerjaan karya, pengcapturean ide-ide awal, kayak kira-kira lo ada wah nih anak ini kalau ada alat ini, ada alat itu gitu, suka ngayal gak sih? Betul. Akhirnya kita upgrade dari yang cuma berdua doang. Wah kering banget ya kalau live gitu kan. Ukulele kan range-nya kan high gitu kan. Tambahin bass gitu. Terus akhirnya wah kurang joget nih, tambahin perkusi. Iya. Wah kurang ngisi nih, tambahin keyboard, tambahin gitar, tambahin lap steel juga. Musik-musik Hawaii kayak. Akhirnya jadi lebih banyak sih. Lebih rame. Iya sih. Nah, kalau DOS ngelihat seniman nih ya kayak Sigit musisi iya, ilustrator iya juga. Kalau dari kalian gimana ngelihat kebutuhan apa lagi nih yang bisa disupport oleh DOS atau Zoom? Nah itu dia yang tadi kita sampaikan di awal, jadi memang DOS dengan Zoom itu ya udah ya 360 lah semuanya. Jadi memang dunia ini berkembang cukup pesat kan ya. Dari mulai tadi cuma ilustrator, mungkin ada yang di kepalanya ya cuma dia tahu ya dia tuangkan gitu kan, atau dia tulis apa yang dia kerjakan gitu kan. Tapi kan legasinya, warisannya itu kan bisa jadi nanti dia terangkan itu bentuknya dalam audio, direkam. Kenapa buat board game ini? Terus kayak tadi contoh kayak Mas ke Flores ya, bawa ukulele. Pertanyaannya saat waktu ke Flores itu direkam mainnya? Itu sayangnya direkamnya cuma pakai handphone doang. Nah itu pakai H1, taruh di depan XY, dapat mungkin main pinggir pantai. Suatu sore main. Soalnya ada yang menarik sebenarnya yang akhirnya pengen terpikirkan juga gitu. Di sana tuh di sepanjang perjalanan aku tuh nemu lagu-lagu yang mereka sendiri yang tahu gitu. Nah, lagu Nina Bobonya lah gitu. Misalnya kayak di Flores, di Bajawa itu ada anak sekolah bikin lagu judulnya Pancasila tapi dengan bahasa sana. Aku diajarin lah sama anak-anak kecil di sana dan enak sekali gitu. Apalagi di balainya itu dia punya upright. Kontrabas. Iya, kontrabas. Oh iya. Iya. Dan kita main itu ukulele sampai waduh seru banget itu ya. Kalau ada perekaman proper tuh bakalan. Itu. Nah itu jadi kebutuhan-kebutuhan seperti itu yang mungkin kalau kita mau berbicara capturing audio secara profesional kan dengan miking dan apa. Nah Zoom itu dia membaca itu dan pokoknya makanya tadi tagline mereka ada we are for creators kan. Jadi dimanapun tanpa repot bawa rekam dan Anda akan dapat audio secara proper gitu dengan sesuai dibutuhkan. Dan itu bisa pilih kan formatnya mau WAV, MP3 per track atau mau langsung left right. Gitu. Versatile banget. Jadi ya itu, jadi menjawab pertanyaan tadi dari Mas Santo, memang untuk mendukung para teman-teman dari pekerja seni dan musik ya gitu ya. Jadi semua kebutuhannya itu memang dari Zoom itu mereka ngebaca banget gitu. Makanya mereka ciptain awalnya itu kan mereka banyak fokus di efek gitar gitu ya. Banyak efek gitar, banyak deh. Terus sampai merambah ke audionya gitu. Sampai ke videonya sekarang mereka bikinin Q series, Q2N, Q2N 4K, Q8 gitu. Jadi semuanya mereka coba capture kebutuhannya apa lagi ya. Gitu. Tinggal tunggu aja mereka bikin wireless. Katanya sih tahun depan. Ini belum ya katanya. Belum. Ini spill di sini aja nih tahun depan katanya. Mau bikin wireless. Nah, kalau udah bikin wireless sekarang gini, yang dengan kabel aja audionya kayak gini. Iya. Itu yang tahun depan. Ya kita tunggu aja. Iya. Oke.
Nah, buat Sigit, gue pengen nanya kalau lu punya pesan gak sih buat seniman muda yang masih merintis nih? Kan kadang-kadang baru mulai merintis tuh lagi berat-beratnya ya. Harus memikirkan urusan cuan, apakah Iya. kerja buat karya, buat orang lain, atau buat sendiri, atau apa. Gimana? Sebenarnya gue tuh selalu menganggap masa depan itu adalah kejutan. Masa depan adalah kejutan. Iya. Ya, Selama masa kini itu tetap bergerak. Gitu. Selama masa kita tetap bergerak. Iya, jadi kita bergerak aja. Tiba-tiba nanti ada yang misalnya sekarang kayak diajakin podcast sekarang itu kan menurut aku juga kejutan gitu. Kayak ketemu sama dari Zoom gitu itu juga kejutan. Jadi kayak akhirnya jadi sambut aja kejutan itu, jadi kayak gitu sih. Oke. Jadi nggak ada formula yang ribet, cuman udah kita berkarya aja dan kalau ada kejutan sambut aja. Asik. Berkarya aja ya. Iya, berkarya aja. Berkarya aja. Kalau ada kesempatan sambut aja. Sambut. Benar-benar. Gitu Oke. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Setelah tadi kita ngobrol antara Sigit Ezra dengan teman-teman dari DOS dan tadi ngomongin soal ke Flores segala macam, kira-kira ada kerjasama lanjutan nggak nih? Seperti mungkin ke Flores lagi bareng-bareng. Saya dikontak ya, saya jangan lupa ya. Saya jangan lupa diajak. Ya, ini makanya mungkin habis ini ngobrol, habis itu ke Flores. Iya. Flores yang di mana ya? Bejawa tadi. Ada di Kemang sih situ. Iya, gitu. Menarik banget sih. Gimana juga kira-kira? bisa digambarin lewat karya juga Iya. tentang komiknya, bikin komiknya gitu. Jadi Iya. Oke, jadi memang pada dasarnya ini perusahaan kami yang pusatnya ini yang Zoom ini juga kan kami juga menangani beberapa instrumen alat musik gitu. Jadi untuk kedepannya itu kami sangat terbuka untuk semua teman-teman musisi, pekerja seni untuk berkolaborasi gitu kan gitu. Nanti apalagi dengan Mas Santo juga punya podcast. Waduh, seru. Gitu. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak sih sebenarnya apa yang bisa kita kolaborasikan itu apa. Pada intinya selama kita bikin karya, ngelakuinnya seneng, ya udah ya kita gas gitu kan. Karena memang buat kita tuh produk kita digunakan dan itu bermanfaat, itu ya udah beyond everything sih, semuanya tuh udah ini banget gitu. menarik. Ya, Menarik nanti kalau Zoom nanti sama Mas Putro, Yes. nanti kontraknya sama gua. Kita tunggu saja kejutan-kejutan berikutnya nih ya berarti ya. Kejutan. Apa lagi nih kejutan selanjutnya kan? Oke. Nah, sebelum kita menyudahi sesi podcast yang seru ini, nggak lupa saya mau ngasih tahu buat teman-teman selalu support karya seniman dan membeli karya-karya terutama Sigit Ezra nih dan karya-karya seniman yang lainnya juga di Jikaf. Mantap banget yang lainnya. Di board game terus ini. Yoi. Dan Jikaf juga masih berlangsung sampai tanggal 5 Oktober 2025. Silahkan, jangan sampai kehabisan. Ini tanggal muda nih sekarang kan ya. Waduh, Itu keren-keren loh. Mari tanggal muda. Itu keren-keren loh di depan Yoi. sana. Ya, apa kayak Asli, kacau. asli. Dan jangan lupa juga kalau belanja di Jikaf 2005 makin seru dengan promo spesial. Dengan minimum pembelanjaan 2 juta bisa langsung bawa payung eksklusif Jikaf. Pas banget nih lagi hujan nih. Wah, Iya kan? Iya. Dan pastinya pembayaran dengan BCA bisa lebih untung karena ada cashback sampai 50.000 setiap transaksi. Syarat dan ketentuan berlangsung dan info lengkapnya bisa tanya di booth BCA. Dan nah ini juga yang gak kalah penting nih, di hari Selasa itu selalu ada Art Deal Tuesday, di mana teman-teman bisa dapat diskon 10% tanpa minimum pembelanjaan. Khusus hari Selasa doang. Khusus hari. oke. Dan Hari ini Hari ini. Selasa. Yoi. Oh iya. Selasa ya? Ya sekarang nih. Yoi. Nah, satu lagi diskon tambahan yang juga bisa dinikmatin sepanjang minggu ini adalah Wakaigo X Jikaf diskon 30%. All items for everyone dan no rules. Oh, gila ya, jadi banyak nih. Iya. Segera. Tambah penggaris. Yoi. Ruler. Ya, dan Mencong. pada akhirnya, terima kasih sudah mendengarkan Jikaf Podcast. Terima kasih juga buat Mas Rizky Milas, Mas Puto Sama-sama, Santo. Tangkilisan dari Sama-sama, DOS Mas. Zoom.
serta Sigit Ezra Wis. atas obrolan hari ini. Kita abis ini main board game nih ya. Oh Langsung iya, ya. Wih, gas, gas. Penasaran gue main surupan kayak gitu. Nah, itu. Baca Iya. doa dulu. Gini keserupan. Yo. Dan jangan lupa untuk terus dukung kreativitas para ilustrator dan kreator kita. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Oke. Bye. Bye. Bye.